Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati, yaitu Ibu Eka Fadila, SIP MA. Pada kesempatan kali ini, saya Puspa Cynthia Maulida akan memaparkan ulang PPT dan merisum ulang PPT yang berjudul Kekuasaan Negara dan Tugas Wewenang Lembaga Negara. Halaman pertama ada kedudukan, tugas, wewenang, dan susunan lembaga negara. Lembaga negara memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sesuai dengan pasal-pasal UUD 1945 dengan tujuan melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kuasa negara terbagi menjadi konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, auditif, serta moneter. Yang kesatu ada kekuasaan konstitutif. Pada kekuasaan konstitutif, MPR memiliki kewenangan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Pada kekuasaan eksekutif berhubungan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, Presiden melaksanakan kekuasaan eksekutif berdasarkan dengan kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1, pasal 17 ayat 1, 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada kekuasaan legislatif. Pada kekuasaan legislatif, DPR memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang atau UU. DPR perlu melibatkan dan mempertimbangkan usulan dari DPD sesuai pasal 22D ayat 1 dan 2 UUD 1945. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif. Pada kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kehakiman sesuai pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada kekuasaan auditif atau auditory power. Pada kekuasaan auditif, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki kekuasaan auditif untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Yang keenam ada kekuasaan moneter atau monetary power. Pada kekuasaan moneter, Bank Indonesia sebagai lembaga moneter menetapkan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Melalui kekuasaan inilah lembaga negara berperan aktif dalam mencapai tujuan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR memiliki peran sentral dengan wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta berwenang untuk melantik dan memberhentikan presiden. Yang kedua ada presiden. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, presiden memegang kekuasaan legislatif yang dibantu oleh menteri-menteri negara. Hak prerogatifnya mencakup amnesti, abolisi, grasi, serta rehabilitasi. Lebih lanjutnya mengenai hak prerogatif adalah yang kesatu ada amnesti. Amnesti merupakan pencabutan akibat hukuman pidana tertentu. Yang kedua ada abolisi. Abolisi merupakan hak untuk menghapuskan tuntutan pidana. Adapun perbedaan amnesti dan abolisi, dalam pelaksanaannya amnesti diberikan ketika hukum sudah diputuskan. Sementara abolisi dilaksanakan ketika hukuman belum diputuskan. Untuk penghapusannya pada amnesti, karena amnesti diberikan ketika terpidana sudah mendapat putusan hukum atau sedang menjalani hukuman tertentu, berarti amnesti menghapus semua hukuman yang diberikan, termasuk seandainya terpidana mendapat hukuman denda ataupun hukuman lain. Sementara itu, abolisi akan menghapus semua tuntutan hukuman. Kejaksaan yang biasanya memberikan tuntutan berdasarkan berkas perkara dan bukti pidana yang dimiliki dan telah dikumpulkan. Ketika terpidana mendapat abolisi, semua tuntutan dianggap batal dan tidak ada. Grasi. Grasi merupakan pengampunan pelaksanaan pidana. Yang keempat, ada rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan hak setelah diputus bebas. Selanjutnya, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk UU, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hak interpelasi, contohnya, adalah DPR menggunakan hak angketnya terhadap penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19.
Perpu tersebut dinilai bermasalah sehingga DPR menggunakan hak interpelasinya untuk mempertanyakan kembali isi dari Perpu tersebut karena dinilai rawan terhadap penyelewengan dan tindakan koruptif. Kemudian hak angket contohnya adalah hak angket Senturi. Pencairan dana bantuan untuk Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah menimbulkan banyak pertanyaan. Dan DPR menggulirkan hak angket Senturi pada tahun 2009. Sejumlah nama dipanggil oleh panitia khusus atau pansus angket Senturi. Dua nama diantaranya adalah Sri Mulyani dan Budiono. Idrus Marham selaku ketua pansus menyatakan ada indikasi pemerintahan melakukan kesalahan dalam penanganan krisis Bank Senturi. DPR meminta BPK melakukan audit investigasi. Ketua pansus mengumumkan hak penyelidikannya pada Maret 2010. Yang terakhir adalah menyatakan pendapat. Contohnya DPR menyatakan pendapat terkait kasus dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP dalam Pilpres 2004. Usulan hak menyatakan pendapat ditangani oleh 4 orang anggota DPR. Usulan menyatakan pendapat bertujuan untuk menyelesaikan kasus dana bantuan Capres dan Cawapres 2004. Apabila disetujui dalam rapat paripurna, maka dibentuklah pansus untuk melakukan investigasi. Yang keempat, ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD terlibat dalam pembahasan RUU dan memberikan pertimbangan. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN. Yang kelima, ada BPK. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberikan rekomendasi memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Yang keenam, ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi dan memiliki peran dalam orasi dan rehabilitasi, serta memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Yang ketujuh, ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bertugas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim, serta memastikan independensi dan integritas kehakiman. Yang kedelapan, ada MK atau Mahkamah Konstitusi. MK mengadili uji undang-undang terhadap UUD dan menangani sengketa kewenangan lembaga negara, menjaga konstitusionalitas dan keseimbangan kekuasaan. Yang kesembilan atau terakhir, ada Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, dengan struktur ini, lembaga negara berperan dalam menjalankan kekuasaan dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.